Tiga. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini kami ingin mempresentasikan hasil PBL dari awal sampai TS. Kami dari tim konsep art dan storyboard Kuma, kelas karyawan, ingin presentasikan hasil PBL kami selama ini. Yang pertama ada identitas proyek. Identitas proyek ini terdiri dari ID PBL, judul proyek, pengusul proyek, klien, dan manpro. Selanjutnya ada daftar anggota. Pertama ada saya sendiri, Rio Layubi. Selanjutnya ada Cornelius Diano Portare, Cindy Putri, Ratna Mulyani, dan Julian Arnita. Selanjutnya deskripsi proyek membahas tentang ruang lingkup dan alasan seberapa penting proyek ini harus bikin. Di ruang lingkup ini menjelaskan tentang cerita, tentang alur cerita, yang menceritakan tentang si Kuma, seorang petualang wanita yang ingin memulihkan bahan pangan di sawah yang sudah menipis, tapi dia harus melawan bandit yang menghalangi jalur impor ke desa. Selanjutnya, alasan kenapa dibuatnya proyek ini. Yang pertama tuh, kami sebagai mahasiswa wajib untuk mengikuti PBL. Selanjutnya, untuk mengembangkan dan mengkomunikasikan ide visual, narasi alur, aspek budaya, dan konsep dari cerita yang kami buat. Selanjutnya ada untuk belajar bekerja sama dalam tim, untuk mengkolaborasikan, berdiskusi tentang ide yang dieksekusi bersama-sama. Capaian proyek. Di capaian proyek ini menjelaskan tentang dari awal sampai atas nih kami udah sampai mana sih? Ya dalam capaian proyek ini kami sudah membuat naskah, terus finalisasi desain karakter Kuma, sketsa world building. Jadi simpelnya kami untuk progres sampai atas ini baru 40%, kurang lebih. Selanjutnya ada penjelasan dari mata kuliah penulisan naskah, ada sinopsis. Di sinopsis ini menceritakan cerita dari awal sampai akhir cerita Kuma. Selanjutnya ada treatment. Nah, dari treatment ini bagaimana kami mengeksekusi atau memvisualisasikan dari adegan per adegan melalui poin per kalimat yang kami bikin. Contohnya dari sini ada dari scene 1 sampai totalnya itu ada 9 scene. Bagaimana awalnya Kuma terkena musibah, terus dia pergi ke desa untuk mengungsi, membantu mengembalikan pangan, melawan bandit, dan yang terakhir mengalahkan bandit. Oke, selanjutnya adalah penulisan naskah. Dari penulisan naskah ini terdiri dari 9 scene, sama seperti treatment. Bedanya tuh dari naskah dan treatment tuh cuman di dialognya aja. Dan untuk visitasi di treatment tuh kami sudah melakukan 2 kali visitasi, dan sedangkan untuk naskah baru sekali. Selanjutnya ada penjelasan desain karakter dari Cindy. Kepada Cindy, dipersilakan.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan proyek dari desain karakter Kuma kami sendiri. Yaitu pertama adalah desain karakter yang kami buat dari masing-masing dari kelompok kami sendiri. Yang pertama adalah hasil dari Bang Rio Oleyubi. Untuk gambar kedua, karakter Kuma dari Cornelius Diano. Ketiga itu punya saya sendiri. Yang keempat itu buatan dari Julian Anita, dan yang terakhir adalah Ratna Muyani. Berikutnya, untuk moodboard Kuma sendiri, kami mengambil dari, kami memakai pakaiannya itu berupa pakaian ada dari Jawa, yaitu Kebaya. kebaya. Terima kasih. Berarti kebaya berwarna eh, hitam ya. Untuk rambutnya sendiri kami memilih gaya rambut yang pendek dan memakai celana serta aksesoris berupa tas. Dan untuk desain akhirnya sendiri, Kuma seperti yang hasilnya berambut, sorry, berambut hitam, kecoklatan, pendek, dan memakai kebaya serta celana pendek dan aksesoris tasnya yang berwarna biru. Untuk Capital Selector sendiri, AI yang teknologi AI yang kami gunakan, AI, sorry, yaitu kami menggunakan AI ChatGPT dalam mempermudah pembuatan moodboard dan idea mind mapping. Dan untuk digital art sendiri, kami menggunakan uh, Ibis Paint serta Photoshop. uh, Ibis Paint dan Photoshop. Terima kasih. Oke, terima kasih Cindy. Selanjutnya penjelasan mata kuliah konsep seni yang membahas tentang desain environment pada Cornelius, dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan pada bagian lokasi kejadiannya pada mata kuliah konsep seni. Jadi cerita kami ini mengambil dua lokasi, yaitu Desa Krimonia serta Desa Wa. Desa Krimonia ini mengambil referensi dari Desa Ngadas yang berada di Kabupaten Malang. Jadi desanya itu di atas bukit, jadi ada nampak gunung, dan kami pun mengambil shoot dari atas untuk establishing shoot untuk awal storyboard kami nanti, serta beberapa sudut pandang yang dibutuhkan pada naskah, serta hancurnya desa Krimonia yang akan menjadi bagian dari naskah kami nantinya. Boleh di scroll. Di desa Wah ini kami mengambil referensi dari Banda Neira yang terletak di Maluku. Kami pun membuatnya dari atas juga angle-nya agar bisa menampak keseluruhan desanya. Ada gerbang desa serta peta dari desa Krimonia menuju desa Wah serta beberapa rumah warga dan rumah kepala desa. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih Cornelius. Selanjutnya pembahasan interior rumah sampai storyboard pada Julian. Silakan. Oke, untuk rumah kepala desa sendiri terdiri dari dapur, kamar, dan ruang tamu. Untuk mata kuliah papan cerita, kami membuat log storyboard. Untuk scene 1, eksterior desa Krimonia pada pagi hari. Pada awalnya dibuat time-lapse, gelap terang visualisasi hujan berhari-hari, sampai pada Kuma pergi ke gerbang Krimonia. Slide bang. Untuk scene 2 tuh eksterior depan gerbang desa Krimonia siang hari.
Kuma melihat desanya sudah hancur dan memutuskan untuk pergi dari desa Krimonia menuju desa Wah. Kuma sampai di Desawa dan Kuma berkeliling untuk mencari rumah di daerah Desawa dan Kuma bertemu dengan warga desa yang sedang mengantri pangan. Kuma menanyakan tentang bahan pangan kepada warga desa dan rumah kepala desa dan Kuma pun diantar ke rumah kepala desa. Setelah sampainya Kuma di rumah kepala desa, Kuma diizinkan masuk oleh kepala desa dan Kuma diizinkan untuk tinggal di rumah kepala desa. Di situ Kuma juga membahas tentang bandit kepada kepala desa yang bandit yang telah diberitahu oleh warga, dan di situ Kuma dan kepala desa merencanakan suatu hal untuk menghalau bandit dari desa tersebut. Di sini Kuma dan kepala desa mengendap-endap untuk mengecek bandit yang ada di sekitaran desa Wah. Kuma beradu pedang dengan bandit, dan di belakang bandit juga Kuma menghempaskan bandit, membuat bandit tersungkur, lalu Kuma menabas dada bandit. Kuma juga berusaha menghindar dari serangan bandit. Setelah bandit berhasil melukai Kuma, dia berlari meninggalkan desa tersebut. Dan di scene bawah ini Kuma dan kepala desa di rumah kepala desa. Di rumah kepala desa, Kuma dirawat oleh kepala desa dengan diberi perban warna putih oleh kepala desa. Kepala desa pun memberi makan dan menyuruh Kuma untuk beristirahat. Kuma pergi ke kamar pemberian kepala desa untuk beristirahat, dan kepala desa pun pergi keluar rumah dengan wajah kesalnya. Oke, selanjutnya penjelasan dari mata kuliah menggambar digital. Di sini menjelaskan dari setiap aspek di atas tuh kami udah sampai mana aja sih. Terus diperintahkan oleh dosen mata kuliah untuk mengupload semua gambar digitalnya tuh di Miro. Ya di desain environment tuh kami baru berupa sketsa kasar, dan untuk storyboard kami baru berhasil untuk menggambar sampai scene 7 atau sampai plot point 1, dan di desain karakter yang kami bikin hanya sampai finalisasi karakter Kuma saja. Selanjutnya di sini ada link tautan web Miro-nya. Oke, selanjutnya ada penjelasan dari mata kuliah Nirmana 3D. Pada proyek PBL Kuma terlibat mata kuliah Nirmana 3D dalam segi pembuatan karakter PBL. Terdapat elemen, unsur Nirmana 3D. Pertama, seperti bidang pembuatan karakter, desain rumah, dan properti banyak mengandung elemen bidang. Selanjutnya, elemen yang digunakan itu seperti warna, value, dan tekstur. Seperti tekstur yang dari atapnya tuh yang terbuat dari jerami, atau tekstur dinding yang terbuat dari anyaman kayu, atau pakaian, properti, dan lain-lain. Selanjutnya ada pembahasan dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Di mata kuliah ini penerapan mata kuliah Indonesia adalah penggunaan bahasa Indonesia dalam presentasi online atau saat presentasi ATS, meliputi tata cara bahasa Indonesia dan gestur saat mempresentasikan. Selain itu, bahasa Indonesia juga berperan penting dalam penulisan naskah. Selanjutnya ada kritikal kritis.
Di sini berupa kritik membangun untuk mengkritik diri sendiri dari kami dari awal sampai sekarang selama pembuatan PBL. Yang pertama dari ada saya sendiri, kurangnya untuk kritik saya sendiri ada kurangnya jiwa kepemimpinan, terkadang membuat kesalahan kecil, ketika memberi arahan mungkin terdengar agak kasar, dan terkadang tidak adil dalam pembagian tugas. Selanjutnya ada kritik membangun dari Cornelius kepada Cornelius. Silakan disebutkan. Manajemen waktu yang buruk, prokrastinasi berlebih, kurangnya interaksi serta komunikasi ataupun hal lainnya masih banyak membuat saya terhambat dalam membantu menyelesaikan kegiatan kelompok ini. Oke, terima kasih Cornelius. Selanjutnya ada kritik membangun dari Cindy kepada Cindy. Dipersilakan. Oke, untuk dari saya sendiri, secara pribadi, saya merasa kelompok kami ini memiliki kurang lebih sedikit kendala selama pengerjaan proyek kami, seperti kurangnya komunikasi, pemberian pendapat selama pengerjaan PPL, dan untuk ketua kelompok sendiri, saya rasa ia sudah cukup sangat bagus ya dalam melakukan tugasnya sebagai ketua kelompok. Dan untuk saya pribadi, saya juga masih merasa banyak kekurangan yang harus saya perbaiki dalam mengerjakan tugas dan mengelola waktu selama mengerjakan proyek rumah. Terima kasih. Oke, terima kasih Cindy. Selanjutnya ada kritik bangun dari Ratna. Kepada Ratna, dipersilakan. Untuk kelompok yang diberikan, menurut saya sudah sangat baik karena bisa saling melengkapi antara satu sama lain, seperti di bagian bidang masing-masing. Cuman ada beberapa kelalaian dalam mengerjakan proyek dan kurangnya ide yang lumayan memperhambat pengerjaan proyek tersebut. Terima kasih Ratna. Selanjutnya ada kritik bangun dari Julian. Kepada Julian, dipersilakan. Untuk saya secara pribadi merasa tim selalu bekerja sama dalam melakukan setiap tugasnya dengan baik, walaupun untuk waktu sangat terbatas dikarenakan waktu kegiatan masing-masing berbeda. Waktu terbatas membuat kami sulit untuk menukar ide setiap saatnya, namun tidak menghentikan kami untuk bekerja sama dalam menyelesaikan proyek ini. Terima kasih. Terima kasih Julian. Sekian presentasi PBL kami. Apabila ada kekurangan, mungkin kedepannya akan kami perbaiki. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.